Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama di sini akan membahas belajar bersama tentang akidah pengobatan Islam. Pengobatan Islam atau Tibun Nabawi adalah kumpulan metode pengobatan yang dianjurkan dan sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditulis berdasarkan riwayat yang sahih dan dipraktekkan oleh salafus soleh secara turun-menurun hingga saat ini dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Di surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi di sini sudah jelas bahwa Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai asyifa. Dan di surat yang lain juga di As-Su'ara ayat 80, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi penyakit itu dari Allah dan Allah juga yang akan menyembuhkan. Ada satu hadis yang saya kutip, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali bersama obatnya. Jadi walaupun kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu sebagai obat, tapi kita tetap dianjurkan untuk melakukan ikhtiar saat kita sakit. Ikhtiar pengobatan, artinya kita bisa minum herbal, atau kita bisa melakukan terapi, atau ikhtiar apa saja yang bisa membantu menyembuhkan penyakit kita, sehingga kita bisa sembuh dan sehat lebih baik. Kemudian seorang muslim harus memiliki keyakinan dan prinsip bahwa sehat dan sakit itu bernilai kebaikan. Ya, sehat dan sakit itu merupakan refleksi keimanan. Kesehatan juga merupakan nikmat yang mutlak kita terima dari Allah, dan sakit juga bisa berarti ujian atau metode terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan sehat, sakit itu semuanya adalah bertujuan untuk menempa kejiwaan kita agar lebih ikhlas dan sabar. Jadi sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa sehat dan sakit itu kuasa Allah. Jadi kita sebagai seorang terapis juga tidak boleh sombong. Kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu mutlak hanya milik Allah, dan kita seorang terapis hanya bisa melakukan ikhtiar pengobatan sesuai keilmuan yang kita miliki. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibun Nabawi menyatakan bahwa klasifikasi penyakit itu terbagi menjadi dua, yaitu ada penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit rohani atau penyakit hati yaitu sifat buruk yang dapat merusak batin manusia dan dapat menyebabkan kesehatan menjadi terganggu, atau bahkan bisa menjauhkan kita hingga kita tidak mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah. Jadi penyakit rohani atau penyakit hati itu apa contohnya? Suka bohong, jahil atau usil dengan orang lain, munafik, punya keraguan-raguan, galau, suuzon, suka negatif thinking dengan orang lain, itu juga termasuk dalam penyakit hati. Di surat Al-Baqarah ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga hati kita agar tidak dirusak oleh penyakit-penyakit hati. Dengan cara gimana? Ya, caranya kita harus menjaga kesucian kita. Kita selalu berwudu, kita selalu tilawah Quran, kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang sudah Allah hidangkan untuk kita, untuk menenangkan hati kita, menjauhi hati kita dari penyakit-penyakit hati atau penyakit rohani. Kemudian yang kedua ada penyakit jasmani, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak baik dan merusak badan atau menimbulkan sakit, mengganggu kesehatan. Itu contohnya apa? Makanan yang berlebihan, minum-minuman yang soft drink yang tidak jelas kandungan gizinya, atau mungkin kehalalan. Makanan-makanan yang tidak halal, tidak thayyib juga itu bisa juga mengganggu kesehatan kita. Merokok misalnya, atau walaupun kita tidak merokok tapi kita sering dekat dengan orang-orang yang merokok, jadi kita menjadi perokok pasif. Makanan yang berlebihan, apalagi di saat ada acara-acara undangan atau ditraktir teman, itu kita seringkali aji mumpung makan makanan yang berlebihan, dan itu sangat mengganggu kesehatan kita karena memberatkan sistem
dalam tubuh kita, dari mulai sistem pencernaan, sistem metabolismenya, dan lain sebagainya. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita harus bisa menjaga makanan itu tidak boleh berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Dan istirahatlah dengan teratur, ya. Jangan suka begadang misalnya, jangan suka main sampai larut malam yang mengganggu istirahat kita. Jadi itu semuanya harus kita jaga. Kemudian lanjut ke manusia dalam perspektif ilahiyah. Sumber kekuatan manusia terletak pada hati. Jadi jika seseorang hatinya hidup, maka dia akan tenang. Tapi jika hatinya mati, maka dia akan jauh dari ridha Allah, jauh dari hidayah Allah. Di sini kita dianjurkan sekali untuk menghidupkan hati. Ya, hati kita harus selalu hidup dengan cara selalu berzikir dan mengingat Allah. Ya, dengan hidangan yang sudah Allah berikan, ibadah-ibadah yang sudah Allah anjurkan, baik yang wajib, yang sunnah itu, kita harus mulai memperbaiki diri agar kesehatan kita juga akan lebih baik. Dan kita juga harus menjalankan konsep keseimbangan. Artinya kita harus terbuka, menerima saran masukan yang baik dari orang-orang di sekitar kita, mungkin para ahli yang sudah lebih paham tentang kesehatan. Dan banyak sekali zaman-zaman sekarang itu kan artikel-artikel tentang kesehatan juga banyak yang bisa dibaca. Bagaimana caranya kita hidup lebih sehat, ya. Konsep keseimbangan juga bisa berarti kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, kita bukan hanya butuh makan, tapi kita juga harus puasa. Kita bukan hanya terus-terusan kita mengikuti hawa nafsu, ya, makannya tidak mengikuti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka harus konsep keseimbangan itu harus masuk. Hari ini kita makan berlebihan, besok kita puasa. Minimal kita puasa Senin Kamis. Insya Allah kita sehat karena itu adalah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jika hati kita tenang, ya, hati kita sehat, itu akan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih bahagia dan lebih optimis. Dan kita akan meletakkan ketergantungan hidup kita hanya kepada Allah. Masya Allah, ya. Kemudian lanjut ke manusia dalam perspektif kauniyah atau alamiah. Yaitu ada 3 pondasi dalam pengobatan jasmani manusia, yaitu memelihara kesehatan, memelihara dari hal-hal yang kira-kira akan membuat sakit, dan yang ketiga membebaskan diri dari makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan. Jadi kita olahraga juga, kita diet juga, artinya menjaga kesehatan makanan, ya, bisa dengan diet, mengurangi makanan, atau bisa dengan puasa. Dan kita menghindari hal-hal yang kira-kira akan membuat sakit tuh apa? Misalnya kerja berlebihan sampai larut malam, angin-anginan, pergi keluar tidak pakai jaket misalnya. Itu juga kita harus antisipasi, kira-kira nanti kita kuat nggak? Takutnya kita nanti masuk angin, kita pakai jaket misalnya gitu. Terus tidur dengan waktu yang lebih cukup, ya, jangan larut malam tidurnya, ya, istirahat cukup, olahraga teratur, makanan juga dijaga. Insya Allah 3 pondasi dalam pengobatan jasmani ini kita bisa lakukan dengan sendiri. Kita bisa menjaga kesehatan sendiri, tidak perlu mengandalkan orang lain. Misalnya nggak perlu konsultasi ke dokter, ke terapis, dan lain-lain. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan kita harus bisa mensinergikan juga antara aspek ilahiyah dan alamiah. Jadi aspek ilahiyah tadi, kesehatan rohaninya harus dijaga, kesehatan jasmaninya harus dijaga, karena 2 hal ini tidak dapat terpisahkan dan saling terkait satu sama lain. Kadangkala penyakit jasmani bisa menimbulkan penyakit rohani, dan sebaliknya penyakit rohani bisa menimbulkan penyakit jasmani. Jadi kita harus bisa menjaga keduanya, sehat jasmani dan rohani. Oke, kita lanjut di hadis Nabi, ya. Abu Hurairah meriwayatkan, ya, Nabi bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan telah menurunkan obatnya. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, obat itu terdapat pada 3 hal, dengan sayatan bekam, meminum madu, dan memanaskan besi. Dan yang ketiga itu, yang memanaskan besi itu sudah dilarang oleh Rasulullah. Lanjut kepada kita melihat banyak permasalahan, ya, atau fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa mereka melakukan ikhtiar pengobatan tapi terjadi kesalahan. Setelah mereka sembuh, mereka berkeyakinan bahwa obatlah yang menyembuhkan, padahal obat itu hanya sebagai suatu wasilah. Atau terapis yang hebat yang dianggap bisa menyembuhkan, atau herbalnya yang bisa menyembuhkan, itu sangat salah sekali. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, kita hanya sebagai wasilah untuk kesembuhan dia. Dan ada juga yang berobat ke orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan, atau bahkan datang ke para dukun atau tukang sihir yang hanya meramal-ramal, dan itu menambah hati kita akan semakin rusak, akan semakin sakit. Dan ada juga yang sudah melakukan terapi pengobatan dan lain sebagainya, tapi kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah, dan dia semakin merasa bahwa dirinya itu tidak berguna,
Ya, itu semua juga bisikan setan, dan itu harus cepat kita perbaiki. Kita ingatkan bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kamu sakit juga atas izin Allah. Kamu harus bisa mengambil hikmah dari sakitmu itu, dan kamu harus bisa ikhlas menerimanya dan memohon kesembuhannya hanya kepada Allah. Sebagai seorang pembekam, ada hal-hal yang perlu diketahui, yaitu pembekam harus sehat spiritual, emosional, dan jasmani, memiliki kekuatan ruhiyah yang akan merupakan imunitas dan akan mempengaruhi fisik menjadi sehat. Dan kita harus menjalankan langkah-langkah ikhtiar yang konkret, ya, jangan ngawur, sesuai fitrah dan sunatullah, dan sudah banyak yang bisa kita pelajari, ya. Jangan asal-asalan, dan kita harus menguasai keilmuan kita, dan harus memahami juga tentang obat dan pengobatan atau herbal, dan jadikanlah bekam ini sebagai media dakwah, ya. Pengobatan yang terbaik menurut Nabi harus kita syiarkan kepada seluruh umat Islam, dan kita juga harus mendukung kesuksesan gerakan halal terhadap produk-produk yang beredar di sekitar kita, karena dengan kehalalan itu akan memperbaiki jasmani kita dan mengembangkan perekonomian umat Islam. Kita lanjut ke jiwa manusia dan beberapa penyakit. Jiwa atau nafsu itu ada dua, nafsu akli dan nafsu ar-ruhi. Nafsu akli yaitu yang dengan nafsu tersebut kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau nafsu ar-ruhi yaitu memperjalankan kehidupan, karena tanpa ruh kita tidak akan mungkin bisa hidup sampai hari ini. Dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Jadi kita dianjurkan untuk memiliki hati yang tenang dan berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Ya, jenis penyakit kejiwaan itu apa saja? Ada kegelisahan, ada marah, ada dengki, ya, dan ada depresi. Ya, jadi kalau kegelisahan itu artinya ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi, dan marah itu kelabilan emosional sehingga tidak mampu dalam mengendalikan diri, dan dengki itu dia membenci kalau melihat orang lain bahagia. Jadi inginnya kebahagiaan orang lain itu berpindah kepada dirinya, ya. Dan depresi itu panjang angan-angan atau mengikuti suara setan. Ya, dengan depresi itu kita biasanya gampang sedih, gampang curiga, gelisah, dan penyakit jiwa ini dapat menurunkan tingkat produktivitas. Kita menjadi malas bekerja, menjadi malas belajar, dan ini semua mengganggu kejiwaan kita yang akhirnya pun akan mengganggu ke jasmani kita sehingga kesehatan kita akan terganggu. Demikian yang kami sampaikan hari ini. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.